Cerita 66. Ezra mengajarkan hukum Allah. Kira-kira 70 tahun setelah orang Israel diizinkan pulang ke Yerusalem, masih ada orang Israel yang tinggal di wilayah kerajaan Persia. Salah satunya Imam Ezra, yang mengajarkan hukum Yehuwa. Sewaktu tahu bahwa orang-orang di Yerusalem tidak menaati hukum itu, dia mau ke sana dan membantu mereka. Artasastra Raja Persia berkata kepadanya, Allah membuatmu bijaksana sehingga bisa mengajarkan hukumnya. Pergilah dan ajak siapapun yang kamu mau. Ezra berkumpul dengan orang-orang yang mau kembali ke Yerusalem. Mereka berdoa kepada Yehuwa supaya menjaga mereka selama perjalanan, lalu mereka berangkat. 4 bulan kemudian, mereka sampai di Yerusalem. Para pemimpin memberitahu Ezra, orang Israel tidak taat kepada Yehuwa dan menikahi wanita yang menyembah dewa. Apa yang Ezra lakukan? Di depan orang-orang itu, dia berlutut dan berdoa, Yehuwa, engkau sudah lakukan banyak hal untuk kami, tapi kami berdosa kepadamu. Orang-orang pun bertobat, tapi mereka masih perlu dibantu untuk melakukan apa yang benar. Ezra memilih beberapa pemimpin dan hakim untuk mengurus masalah ini. Mereka mengurus itu selama 3 bulan, dan orang-orang yang tidak mau menyembah Yehuwa diusir. 12 tahun kemudian, saat tembok Yerusalem sudah selesai dibangun, Ezra menyuruh orang Israel berkumpul di lapangan. Dia mau membacakan hukum Allah kepada mereka. Saat Ezra membuka buku hukum itu, mereka berdiri. Ezra memuji Yehuwa dan mereka mengangkat tangan. Itu tanda bahwa mereka setuju. Lalu, Ezra membaca hukum itu dan menjelaskannya. Semua mendengarkan baik-baik. Mereka sadar mereka sudah tidak setia kepada Yehuwa, lalu mereka menangis. Besoknya, Ezra membacakan hukum itu lagi. Mereka jadi tahu bahwa tidak lama lagi mereka harus membuat perayaan Pondok Daun. Jadi, mereka langsung bersiap-siap untuk perayaan itu. Selama 7 hari perayaan itu, orang Israel bergembira dan berterima kasih kepada Yehuwa karena panen mereka banyak. Sejak zaman Yosua, belum pernah ada perayaan Pondok Daun yang seperti itu. Setelah perayaan, mereka berkumpul dan berdoa. Yehuwa, engkau sudah bebaskan kami dari perbudakan. Beri kami makan sewaktu di gurun, dan beri kami negeri yang indah. Tapi kami berkali-kali tidak menaati engkau. Engkau menyuruh nabi-nabi memperingatkan kami, tapi kami tidak peduli. Tapi engkau terus sabar. Engkau tetap menepati janjimu kepada Abraham. Sekarang kami janji kami akan taat kepadamu. Mereka menuliskan janji mereka, lalu itu disahkan oleh para pemimpin, orang Lewi, dan imam. Yang bahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan menaatinya. Lukas 11 ayat 28. Pertanyaan, apa yang Ezra ajarkan kepada orang Israel yang berkumpul di Yerusalem? Orang Israel berjanji untuk melakukan apa? Ezra 7 ayat 1-28, pasal 8 ayat 21-23, dan ayat 31 dan 32. Pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 19, Nehemia 8 ayat 1-18, dan pasal 9 ayat 1 sampai 38.